Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayi Septiana. Saya dari kelas 5A pagi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana keadaan sosial yang ada di tempat tinggal saya atau di rumah saya. Sebelumnya, saya berasal dari Desa Dare, Kecamatan Raya Baradaya, Lombok Tengah. Keadaan sosial masyarakat di desa saya, masyarakat di sana sebagian besar berprofesi sebagai petani. Banyak masyarakat di sana yang memiliki tingkat pendidikan hanya sampai SD, SMP maupun SMA. Untuk generasi sekarang, kebanyakan mereka hanya sekolah sampai SMA. Kemudian banyak dari mereka yang pergi perantau ke Malaysia maupun ke Arab untuk mencari untuk memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Dasar masyarakat Dare itu beragama Islam, jadinya aturan dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat itu sesuai dengan aturan dalam Islam. Nah, untuk teori sosial yang saya ambil di sini adalah teori Marxisme. Teori Marxisme yang dipelopori oleh Karl Marx. Dalam teori Karl Marx ini berpendapat bahwa tingkatan ekonomi seseorang menentukan pola pikir orang tersebut, bukan pola pikir yang menentukan tingkatan sosial seseorang. Secara otomatis, ketika seseorang yang memiliki sistem ekonomi yang tinggi, mereka akan memiliki pemikiran yang lebih logis daripada orang-orang yang memiliki ekonomi yang rendah. Contoh sederhananya, orang dengan ekonomi yang tinggi akan lebih mementingkan pendidikan daripada orang dengan ekonomi yang rendah. Orang dengan ekonomi yang tinggi mengetahui bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang. Investasi dalam segi ekonomi itu untuk jangka yang lebih panjang. Sedangkan orang dengan ekonomi rendah, mereka berpikir bahwa mencari uang adalah hal yang paling penting. Untuk bisa memperoleh uang dari kemampuan atau ilmu pengetahuan, mereka harus menempuh langkah-langkah yang lebih panjang dan itu membutuhkan biaya yang lebih besar lagi gitu. Tapi orang-orang yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, mereka lebih mementingkan pendidikan daripada menghasilkan uang lebih cepat. Dalam teori Marxisme terdapat teori tentang kelas. Teori tentang kelas di sini maksudnya adalah kelas ekonomi. Marx membagi teori kelas menjadi dua. Pertama, kelas pemilik, dan yang kedua adalah kelas buruh. Kelas pemilik adalah mereka yang memiliki modal atau alat-alat untuk menghasilkan produk ekonomi. Sedangkan mereka dari kelas buruh adalah mereka yang bekerja untuk mereka yang memiliki modal atau alat untuk menghasilkan produk ekonomi. Menurut Marx, hubungan antara si pemilik dengan si buruh hanya ada hubungan kekuasaan atau hubungan pemerasan di sana, di mana keuntungan hanya diperuntukkan untuk mereka yang memiliki modal dan mereka yang berperan sebagai buruh hanya akan menerima upah dari si pemilik tanah. Salah satu pendapat Marx yang sangat kontroversial pada masanya adalah saat dia mengeluarkan statement bahwa agama merupakan candu bagi masyarakat. Kenapa Marx mengatakan bahwa agama merupakan candu bagi masyarakat? Marx berpendapat bahwa ketika seorang individu sangat mempercayai atau meyakini keberadaan agama, itu akan membuat dia berhenti berpikir secara logis. Maksudnya di sini adalah ketika
dia lahir dalam lingkungan keluarga yang miskin, dia akan menganggap bahwa kemiskinan itu adalah takdirnya dia gitu, bukan karena dia tidak mau berusaha, bukan karena orang tuanya yang tidak mau berusaha, tapi karena takdir yang diberikan oleh Tuhan. Ini yang ingin ditentang oleh Marx. Marx berpendapat bahwa seseorang bisa menaikkan derajatnya apabila dia bisa menaikkan tingkat ekonominya sendiri. Ketika seseorang bisa menaikkan tingkatan ekonominya, secara otomatis tingkatannya dalam sosial itu bisa meningkat. Ada satu kasus yang membuat Marx semakin tidak menyukai keberadaan agama atau pola-pola pikir masyarakat yang beragama pada masa itu. Ketertarikan Marx pada agama berawal saat dia menemukan adanya hubungan kotor antara gereja dengan pemegang kekuasaan pemerintahan pada masa itu. Pihak pemegang pemerintahan bekerja sama dengan gereja untuk memanipulasi masyarakat, dan menurut Marx, seseorang yang memiliki tingkat ekonomi yang tinggi, dia akan berusaha untuk membuat masyarakat di bawahnya itu tetap berada pada posisi yang sama. Jadi bukan karena Marx tidak menyukai agama, tapi karena dia tidak menyukai orang-orang yang memanfaatkan agama untuk kepentingannya sendiri. Seperti yang kita lihat pada fenomena sekarang maupun dulu, banyak penguasa atau orang-orang yang memiliki kuasa selalu menggunakan agama sebagai tolak ukur. Jadi, kesimpulannya adalah pandangan Marxisme adalah suatu pandangan yang berpendapat bahwa status sosial seseorang, pengaruh sosial seseorang ditentukan oleh tingkat ekonomi yang mereka miliki. Seperti yang kita lihat, masyarakat yang memiliki ekonominya yang lebih tinggi itu lebih dihormati oleh masyarakat dengan ekonomi rendah. Sedangkan masyarakat ekonomi yang tinggi jarang menghormati masyarakat yang memiliki ekonomi yang rendah. Hal ini akan sering kita temukan pada sistem-sistem sosial yang ada di masyarakat.